Ini dia nih, salah satu perdebatan paling besar, paling sengit dalam sejarah kekristenan. Sebuah perdebatan yang sampai memicu reformasi loh, bahkan memecah belah gereja. Tapi yang menarik, semua ini sebenarnya berawal dari satu pertanyaan yang sangat-sangat personal. Coba saya tanya ya, seandainya, amit-amit nih, Anda meninggal malam ini. Apakah Anda 100% yakin, seyakin-yakinnya, bakal masuk surga? Waduh, pertanyaannya dalam ya. Tapi percaya deh, ini inti dari semuanya. Jawaban Anda, apapun itu, akan membawa kita langsung ke jantung konflik teologis yang udah ribuan tahun umurnya. Jadi selama berabad-abad ada konflik yang berkecamuk. Di satu kubu ada yang bilang kita diselamatkan hanya karena iman, titik. Tapi di kubu lain mereka bilang, tunggu dulu, iman tanpa perbuatan itu kosong, nggak ada artinya. Nah, jadi mana yang benar? Yuk kita bedah kasus ini, anggap aja kita detektif yang lagi mecahin misteri kuno. Oke, siap? Kita buka berkas kasus yang pertama, kubu iman saja. Nah, jagoan utama di sini tuh Rasul Paulus. Dan argumen dia, wah ini radikal banget pada masanya. Keselamatan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan usaha kita. Dan ini dia barang bukti utamanya. Paulus nulis begini, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, dan dia benar-benar nekenin, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jelas banget kan pesannya? Keselamatan itu hadiah gratis, hadiah cuma-cuma, bukan gaji yang kita dapat karena kerja keras. Oke, biar lebih kebayang, ada analogi yang keren banget. Coba bayangin, Anda lagi tenggelam di tengah laut. Udah panik, kehabisan tenaga, udah nggak bisa ngapa-ngapain buat nyelamatin diri. Tiba-tiba ada tangan yang terulur dari atas perahu. Nah, apa yang Anda lakuin? Apa Anda bilang, tunggu-tunggu, saya berenang dikit lagi deh, biar pantas ditolong? Ya enggak lah, pasti Anda langsung raih tangan itu kan? Nah, tangan yang terulur itu, itulah anugerah. Dan tindakan Anda yang cuma bisa meraihnya, itulah iman. Bahkan dari bahasanya sendiri ini udah kelihatan. Kata dibenarkan dalam bahasa Yunaninya, dikaioo. Itu istilah hukum. Bayangin, kayak di pengadilan. Hakim ketok palu dan bilang, terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Bukan karena terdakwanya hebat atau baik, tapi karena hukumannya udah ditanggung orang lain. Jadi, dibenarkan itu status yang diberikan ke kita, bukan sesuatu yang kita raih. Dan jangan salah ya, ide ini bukan ide baru. Jauh sebelum Martin Luther mengguncang dunia dengan semboyan sola fide alias iman saja, tokoh-tokoh kayak Santo Agustinus udah ngajarin hal yang sama. Keselamatan itu 100% kerjaan Tuhan. Luther itu ibaratnya cuma ngebawa lagi ide ini ke panggung utama. Oke, cukup untuk berkas pertama. Sekarang kita buka berkas lawannya. Berkas kasus nomor 2, iman butuh perbuatan. Nah, tokoh utamanya di sini adalah Yakobus yang notabene saudaranya Yesus. Dan pesannya, wah ini kayak kebalikannya Paulus banget. Wow, Yakobus nggak pakai basa-basi sama sekali. Dia bilang, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Gila kan? Dia ngebandingin iman tanpa perbuatan itu sama kayak mayat. Dingin, nggak ada nyawanya, nggak guna sama sekali. Ini bantahan yang telak banget buat ide iman yang cuma diam aja. Dan dia juga punya analogi tandingan. Gini deh, kalau saya punya pohon di rumah, terus saya bilang ke semua orang, ini pohon apel loh. Tapi tahun demi tahun, pohon itu nggak pernah ngeluarin satu apel pun. Omongan saya ada gunanya nggak? Kosong kan? Nah, Yakobus bilang, iman yang sejati itu pasti secara alami akan menghasilkan buah, yaitu perbuatan baik. Kalau nggak ada buahnya, ya jangan-jangan itu emang bukan pohon apel dari awal. Dan Yakobus nggak sendirian. Dia punya saksi-saksi kuat. Pertama, Yesus sendiri. Yesus juga pakai analogi pohon dan buah. Dia bahkan ngingetin, nggak semua orang yang manggil aku Tuhan, Tuhan bakal masuk kerajaan sorga. Terus, ada Rasul Yohanes yang juga setuju. Dia bilang, orang yang aku kenal Tuhan tapi nggak nurutin perintahnya, itu pembohong. Wah, makin panas ya. Jadi, kenapa bisa beda begini? Nah, disinilah konteks jadi kuncinya. Kita harus tahu, Yakobus itu nulis suratnya buat siapa. Ternyata dia nulis buat sekelompok orang yang ngakunya sih beriman, tapi kelakuannya nggak berubah sama sekali. Mereka kayak pakai konsep iman saja itu jadi kartu bebas buat hidup semau-maunya. Oke, kita udah lihat dua berkas kasus. Kelihatannya saling tabrakan kan? Paulus bilang iman bukan perbuatan. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi gimana dong? Siapa yang benar? Atau jangan-jangan mereka berdua benar?
Nah, ini dia jawabannya, momen ahanya. Ternyata Paulus dan Yakobus itu nggak lagi adu jotos satu sama lain. Mereka itu kayak dua jenderal yang perang di dua front yang beda, ngelawan dua musuh yang beda. Paulus lagi perang ngelawan legalisme itu loh, pemikiran kalau kita bisa beli surga pakai perbuatan baik. Sementara Yakobus, dia lagi perang ngelawan antinomianisme, pemikiran kalau aturan moral udah nggak penting lagi kalau udah beriman. Dan ini ayat kuncinya, mata rantai yang hilang. Dan yang paling gila, ayat ini ditulis sama Paulus sendiri. Tepat satu ayat setelah dia ngomong kita diselamatkan oleh iman. Paulus bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, Paulus sendiri yang bilang tujuan kita diselamatkan itu ya untuk berbuat baik. Jadi, ini bukan kontradiksi sama sekali. Ini cuma soal urutan. Pikirin deh, ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Sisi pertama, kita diselamatkan oleh iman. Sisi kedua, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Iman itu pintunya. Perbuatan baik itu jalan yang kita lewatin setelah masuk pintu itu. Bukan syarat masuk, tapi bukti kalau kita udah di dalam. Atau gini deh cara mikirnya, ini dalam banget. Perbuatan baik itu bukan cara kita nyogok Tuhan biar bisa masuk, sama sekali bukan. Perbuatan baik itu adalah cara kita bilang makasih sama Tuhan karena udah dikasih izin masuk. Beda banget kan? Oke, teologinya keren. Tapi, terus apa artinya buat kita hari ini? Apa dampak praktisnya? Kenapa ini penting banget buat kita pahami? Nah, disinilah letak keunikan kekristenan yang seringkali membalik logika umum soal agama. Kebanyakan agama lain polanya gini, kamu berbuat baik dulu supaya diterima Tuhan. Tapi kekristenan logikanya dibalik, kamu sudah diterima Tuhan, oleh karena itu sekarang kamu berbuat baik. Lihat kan, urutannya kebalik total. Dan perubahan urutan ini mengubah segalanya. Motivasi kita jadi beda. Kita nggak lagi berbuat baik karena takut, karena berusaha biar cukup baik untuk diselamatkan, bukan. Motivasi kita berubah jadi diubahkan karena kita sudah diselamatkan. Ini bukan soal usaha biar dapat sesuatu, tapi soal transformasi karena kita udah punya sesuatu itu. Paham kan bedanya? Nah, sebagai penutup, kita balik lagi ke pertanyaan yang sifatnya personal. Setelah kita tahu keseimbangannya, coba jujur sama diri sendiri. Anda lebih condong ke ekstrim yang mana? Apakah Anda tipe legalis yang selalu ngerasa harus bayar Tuhan pakai perbuatan baik? Atau sebaliknya, Anda tipe permisif yang karena udah ngerasa aman, jadi hidupnya sembarangan aja? Nah, menemukan jalan tengah yang seimbang di antara dua jurang ini, itulah kunci dari kehidupan iman yang otentik dan benar-benar hidup.